Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Nuraini Syahrani dengan NIM 250407511027. Kali ini saya ingin menyelesaikan tugas ulangan tengah semester dari Ibu Rifani Hadayani LSS MPD dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi saya akan mewawancarai anak yang berusia 7 hingga 8 tahun. Anak-anak ini telah berada di kelas 1 hingga 2 SD. Jadi ini dia video wawancara saya. Nah, jadi saya mau tanya-tanya Fatima nih sekarang. Nah, Fatima, kakak mau tanya nih, kamu suka ngapain biar badan kamu sehat? Tidur siang. Tidur siang. Nah, yang kedua nih, kalau semisal kamu main di luar, kamu suka main apa? Main derby. Nah, terus yang ketiga nih, kalau semisal di sekolah, kamu suka kegiatan apa? Kamu suka ngapain kalau di sekolah? Suka belajar. Suka belajar. Apa lagi nih selain suka belajar? Main. Oke. Nah, kalau semisal pelajarannya susah, kamu biasanya bagaimana biar bisa ngerti pelajarannya? Tanya saja ke mama. Tanya ke mama. Oke. Terus kalau misalnya di rumah nih, siapa yang sering bantu Fatimah belajar? Diri sendiri. Diri sendiri. Bisa ya. Terus kalau semisal guru jelasin nih dan kamu belum paham, kamu biasanya suka nanya tidak? Suka nanya. Oke. Terus kalau semisal nih Fatimah bicara sama teman, biasanya ngomongnya bagaimana biar teman-teman bisa paham? Harus sopan. Terus Fatimah suka baca buku tidak atau dengerin cerita? Baca buku. Suka baca buku. Iya. Terus kenapa nih kita harus ngomong sopan sama orang lain? Menurut Fatimah bagaimana? Karena malu nanti kalau bicara. Kalau bicara tidak sopan sama orang, nanti malu. Nah, yang terakhir nih, Fatimah pengen apa biar makin pintar, terus bisa ngomong yang lancar sama orang-orang? Pengen belajar yang lebih giat ya? Yeah. Nah, itu tadi jawaban dari Fatimah nih tentang apa aja yang dia suka, bagaimana cara dia belajar, dan perihal-perihal tentang Fatimah. Nah, selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber kedua. Bye-bye. Halo, sekarang saya bersama dengan narasumber kedua yaitu Asila. Nah, Asila sekarang sudah berada di jenjang kelas 2 SD. Nah, kakak mau tanya-tanya ya Asila. Jadi yang pertama nih, kamu suka ngapain biar badan kamu sehat dan kuat? Olahraga. Nah, oke. Yang kedua, waktu main di luar, kamu paling suka main apa? Dendeng. Main dendeng. Saya juga Oke. dendeng sih. Terus yang ketiga, di sekolah, kamu paling suka kegiatan apa? Misalnya kayak menulis, menggambar, atau mewarnai? Mewarnai. Nah, yang keempat, kalau pelajaran susah, kamu biasanya gimana biar bisa? Tanya bu guru. Oke. Kelima, kalau misalnya di rumah, siapa nih yang paling sering bantu Asila belajar? Kakak. Oke, terus yang keenam, kalau semisal guru ngejelasin nih dan kamu belum paham, Asila suka nanya nggak sama ibu guru? Suka nanya sama ibu guru. Terus yang kedelapan nih, kalau Asila suka baca buku atau dengerin cerita? Dengerin cerita. Oke, terus yang kesembilan, kenapa nih kita harus ngomong yang sopan sama orang? Biar nggak malu. Oke. Terus yang ke-10, kalau semisal Asila nih mau pengen apa biar bisa pintar, terus makin lancar ngomong di depan teman-teman. Mau belajar.
Nah, itu tadi jawaban dari Asila teman-teman. Jadi, kita akan lanjut ke observasi. Gigiku maju ke depan. Berdasarkan hasil wawancara saya sebelumnya, saya akan menganalisis mendalam berdasarkan 4 teori yang ada. Yang pertama, teori Vygotsky. Anak-anak berinteraksi dengan saya menunjukkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Saya memberikan scaffolding dengan pertanyaan yang memancing jawaban anak-anak, membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Anak-anak menggunakan bahasa untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan, menunjukkan perkembangan kognitif. Selanjutnya, yang kedua, teori Piaget. Anak-anak usia 7 hingga 8 tahun berada pada tahap pra-operasional, ditandai dengan kemampuan berpikir simbolis dan bahasa yang berkembang. Anak-anak memahami konsep sederhana seperti menggambar dan bermain, menunjukkan perkembangan kognitif. Anak-anak mengintegrasikan informasi ke dalam skena yang sudah ada, menunjukkan kemampuan adaptasi. Selanjutnya, teori ketiga yaitu teori Erikson. Anak-anak usia 7 hingga 8 tahun berada pada tahap inisiatif versus kesalahan, ditandai dengan keinginan untuk mengambil inisiatif dan menunjukkan kemandirian. Anak-anak menunjukkan kepercayaan diri saat menjawab pertanyaan saya, menunjukkan perkembangan identitas. Anak-anak berinteraksi dengan saya dan menunjukkan kemampuan sosial. Keempat, menurut teori Kohlberg, anak-anak berada pada tahap prekonvensional, ditandai dengan jawaban yang berdasarkan pada pengalaman pribadi dan konsekuensi. Anak-anak belum menunjukkan penalaran moral yang kompleks, tetapi dapat membedakan antara baik dan buruk. Anak-anak mulai menunjukkan empati dan memahami perspektif orang lain. Analisis ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 hingga 8 tahun memiliki kemampuan kognitif, sosial, dan moral yang berkembang. Jadi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis saya dari video wawancara saya bersama dengan Fatima dan Asila. Mungkin ada salah dalam kata dan perbuatan yang telah saya ucapkan, saya memohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.